Halo teman-teman semua, apa kabar? Dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Amin. Nah, kali ini saya lagi berada di Danau Maninjau. Tadi kita dari Priaman menghabiskan waktu 2,5 jam lebih kurang ke lokasi ini. Nah, jadi sekarang saya bakalan mencoba untuk menerbangkan drone di lokasi di mana Galodo di akhir 2025 yang lalu. Dan yang anehnya, setiap hujan sekarang lokasi itu selalu dialiri sama air yang cukup deras. Yang dulunya nggak ada. Jadi setelah Galodo di akhir 2025 yang lalu, sekarang selalu dialiri dan dibanjiri dengan air. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba buat menerbangkan drone ke hulu dan melihat kondisi terkini dari lokasi tersebut. Jadi yang di sebelah kiri kita padi dan yang di sebelah kanan kita danau. Nah, itu kerennya, indahnya Danau Maninjau, kawasan Danau Maninjau ini ya. Kenapa Danau Maninjau ini dikelilingi sama perbukitan, maupun dari barat, dari timur, dari utara, bahkan dari selatan. Sedikit sejarah dari Danau Maninjau ini menurut versi Google. Secara geologis, Danau Maninjau ini adalah kaldera vulkanik yang terbentuk akibat letusan dasar Gunung Sitinjau. Rupanya Danau Maninjau ini adalah bekas dari letusan gunung yang bernama Gunung Sitinjau sekitar 52.000 tahun yang lalu. Sementara itu, sejarah terbentuknya Danau Maninjau ini ada dua sisi. Yang satu sisi geologi dan yang satunya sisi dari cerita rakyat. Yang pertama sisi geologi. Danau vulkanik ini seluas 99,5 km persegi dan kedalaman 495 meter. Ini terbentuk dari letusan Gunung Sitinjau, eksplosif kaldera Gunung Sitinjau. Letusan Gunung Purba ini memuntahkan material piroklastik dalam jumlah besar, menyisakan cekungan raksasa yang kemudian terisi oleh air dan aliran sungai, sehingga terbentuknya danau seperti ini. Kalau dibilang dari sisi cerita rakyat, menurut legenda setempat yang dikenal dengan legenda Bujang 9, kawasan ini dulunya merupakan Gunung Tinjau yang dihuni oleh 10 bersaudara. Akibat fitnah dan kesalahpahaman yang melibatkan percintaan sang adik bungsu, Siti Rasani, dengan seorang pemuda bernama Giran. Kedelapan saudaranya menuduh dan menghukum mereka dengan cara membuang ke kawah Gunung Sitinjau. Sebelum melompat, Giran berdoa agar gunung ini meletus dan menghukum orang yang bersalah. Gunung Tinjau meletus dengan dahsyat, melenyapkan permukiman di sekitarnya dan menyisakan kawah luas yang kini menjadi Danau Maninjau. Nah, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini saya lagi berada di Maninjau. Maninjau ini adalah kawasan Kabupaten Agam. Tadi kita dari Pariaman. Dari Pariaman kita menghabiskan waktu lebih kurang 2,5 jam ke lokasi Maninjau ini. Dan rencananya sekarang saya bakalan ke lokasi longsor Galodo di kawasan Maninjau ini. Sebelumnya saya bakalan memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya ini Simpang 4 ini adalah jalan yang menuju ke Kilo Ampe Pelu Ampe
bisa juga menuju ke Bukit Tinggi. Biar mantap, kita bakalan mencoba buat nerbangin drone ke Kelo Ampe Pulau Ampe ini. Dan kita bakalan juga melihat galodo, bekas galodo yang berasal dari bukit sana. Oke? Tidak jauh dari Simpang Patadi, ini adalah lokasi pertama galodo yang di akhir 2025 yang lalu. Nah, terlihat banyaknya pemukiman ataupun rumah yang terdampak oleh aliran galodo tersebut yang berasal dari longsor di atas perbukitan sini. Nah, jadi sekarang saya akan melihat alirannya dan akan menuju ke lokasi di mana asal mula galodo itu berasal, yang artinya awal dari longsor di atas perbukitan di daerah sini. Berjarak lebih kurang 1,5 km ke atas bukit terlihat ada bekas longsor yang mengakibatkan galodo di pemukiman di salah satu daerah meninjau ini. Di lokasi meninjau ini ada 2 gunung yang longsor yang mengakibatkan galodo lumayan cukup besar. Dan inilah puncak ataupun asal mula galodo di meninjau di salah satu tempatnya. Sama halnya seperti yang di perbatasan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Longsor di atas perbukitan yang mengakibatkan galodo dan menghantam permukiman di bawah. Dan terlihat di sini rumputnya sudah mulai tumbuh. Inilah asal mula material yang banyak dan mengalir ke pemukiman masyarakat di kawasan Danau Maninjau. Inilah yang dinamakan galodo. Tidak jauh dari lokasi ini berkisaran 5 km, ada lagi galodo yang berasal dari atas perbukitan Danau Maninjau ini. Dan lokasi tersebut selalu dialiri dengan air yang cukup besar dan membuat pemukiman sekitar terdampak oleh banjir. Jadi setelah ini
saya akan mencoba buat ke sana melihat kondisi terkini. Karena apa? Selalu berulang banjir di lokasi tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, lokasi kawasan Danau Maninjau ini adalah bekas dari letusan gunung berapi di puluhan tahun yang lalu. Dan sekeliling kawasan danau ini dipenuhi dengan perbukitan-perbukitan atau yang dulunya kaki dari Gunung Sitinjau. Itu mengarah ke Bukit Tinggi, ini mengarah ke Pariaman, ke Pasaman pun juga bisa, dan itu mengarah ke lokasi yang bakalan kita tengok ya, lokasi longsor yang berulang. Nanti itu jalan yang ke sana, jalur yang melingkar mengelilingi Danau Maninjau ini. Dan longsor dan gelodo yang pertama ini berdekatan dengan kilo 40 ampe ataupun kilo 44. Nah, mungkin saya akan memberikan penjelasan dulu. Jadi kita di kawasan Sumatera Barat ini dibatasi oleh yang namanya Bukit Barisan. Mengarah ke pantai yaitu dataran rendah, dan mengarah ke seberang Bukit Barisan itu dataran tinggi. Jadi antara dataran rendah dan ke dataran tinggi kita memiliki akses seperti yang dinamakan jalur Sitinjalawi, jalur Lembahanai, dan ini jalur kilo ampe puluh ampe. Bahkan ada lagi jalur-jalur lainnya. Jalur ampe puluh ampe ini menghubungkan antara kawasan Maninjau ataupun kawasan Kabupaten Pasaman yang akan menuju ke Bukit Tinggi. Nah, kilo ampe puluh ampe ini kalau dibilang ekstrimnya melebihi ekstrim dari tanjakan Sitinjalawi. Cuman daerah ini, jalur ini hanya dipergunakan untuk kendaraan roda 6 ke bawah dan tidak bisa dilalui dengan kendaraan yang memiliki panjang 12 meter. Yang artinya dulu beberapa tahun yang lalu pernah dilalui sama big bus pariwisata dan tidak bisa sampai ke bawah. Dia dari Bukit Tinggi menuju ke Maninjau ini. Dan pada akhirnya pada saat itu bus tersebut diderek untuk sampai ke bawah. Karena lokasi tanjakan dan tikungan ini sangat kecil, jadi makanya kendaraan dengan panjang 12 meter tidak bisa melalui jalur ini. Dan makanya jalur utama seperti jalur Lembahanai dan jalur Sitinjalawi sangat diminati oleh kendaraan-kendaraan yang mulai dari roda 2 sampai ke roda 10 bahkan selanjutnya. Dan satu lagi, ibu kota dari Sumatera Barat ini adalah Kota Padang. Dan kedua jalur itu berdekatan dengan Kota Padang dan menjadi jalur utama untuk logistik dan lain-lainnya. Dan yang indahnya di kilo ampe puluh ampe ini adalah pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Penghijauan, apalagi kita kalau dari arah Bukit Tinggi menuju ke Maninjau. Artinya dari atas menuju ke bawah dan langsung berhadapan dengan Danau Maninjau.
Oke teman-teman, sekarang kita bakalan ke lokasi yang kedua. Yang tadi itu adalah lokasi Galodo yang pertama, dan sekarang lokasi Galodo yang kedua. Kenapa saya kesini? Karena lokasi ini selalu berulang banjir bandangnya. Material yang dari atas perbukitan selalu dialiri oleh hujan. Itu ada alat berat yang lagi bekerja tuh. Kita bakalan ke atas lagi. Lokasi yang bakalan kita tinjau tuh masih ke atas. Kayaknya parah juga ya di sini ya. Jadi kawasan Danau Maninjau ini dikelilingi perbukitan. Utara bukit, selatan bukit, timur bukit, bahkan barat pun bukit. Jadi Gunung Maninjau ini sejarahnya bekas letusan gunung berapi. Makanya di pinggiran danau ini berbukit semua. Nah, ini juga kawasan Galodo. Sungainya sudah ditutupi sama berbatuan semua ya. Ini kayaknya kejadian yang di tanggal 18 kemarin yang diguyur hujan lebat terakhir. Yang banjir bandang. Tuh masih kelihatan tanahnya. Sedimentasi yang menumpuk masih kelihatan sampai saat ini. Sungai Batang, dari Sungai Batang. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi kedua Galodo. Jadi di sepanjang yang kita lalui tadi, saya ketemu sama beberapa sungai di kawasan Maninjau ini. Sungai tersebut mengalami Galodo semua. Dan di antaranya ada dua lokasi di mana gunung yang longsor mengakibatkan Galodo. Yang pertama tadi yang di samping Kelo Ampe-Pelampe. Sudah kita terbangkan drone ke sana, bahkan kita sudah sampai di puncak sana. Dan ini adalah lokasi kedua. Ini lokasi yang paling parah diterjang sama Galodo, dan di sini banyak pemukiman yang terkena dampak oleh Galodo. Di lokasi ini, di daerah Maninjau ini, inilah lokasi yang paling berdampak bagi pemukiman di pinggiran Danau Maninjau ini. Nah, di sini Galodo ada dua jalur dari dua perbukitan dan memiliki dua jalur yang mengarah ke pemukiman pinggiran Danau Maninjau ini. Nah, sekarang saya ke jalur yang kiri dulu. Ini adalah jalur yang paling besar dan yang paling berbahaya, dan rupanya ini dulunya sungai dan sekarang sudah tertimbun sama material-material longsor Galodo. Di sini saya mensurvei yang satu jalur dulu, ini jalur yang paling besar, dan di beberapa bulan yang lalu lokasi ini diterjang lagi sama Galodo, tapi nggak sebesar di akhir 2025 yang lalu. Kalau nggak salah di bulan 6, dan sekarang di bulan 7 di tanggal 18 kemarin terjadi lagi Galodo kecil di lokasi ini.
Artinya lokasi ini selalu diterjang sama galodo ataupun banjir yang berulang. Dan makanya sekarang kenapa saya tertarik buat kesini, saya penasaran untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi dari pusat longsor dan mengakibatkan galodo dan banjir bandang di lokasi ini. Nah, terlihat di sini banyaknya rumah warga yang tertimbun oleh material-material yang dibawa galodo dari atas perbukitan. Adapun dulu kejadian seperti ini di tahun 80-an kata masyarakat sini. Dan sekarang di 2025 kemarin terjadi lagi galodo di lokasi ini. Dan di beberapa hari yang lalu, bahkan di beberapa bulan yang lalu, karena sudah ada bekas galodo, terjadi hujan di lokasi ini selalu dialiri air dari atas ini menuju ke pemukiman. Mengalami ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat yang tinggal di sini. Ada masyarakat yang memiliki keluarga di luar sana, dia sudah meninggalkan daerah sini. Dan ada juga masyarakat yang tetap bertahan karena tidak memiliki keluarga di luar sana. Mau nggak mau dia harus tinggal di sini katanya. Inilah pusat dari galodo di kawasan lokasi ini, meninjau Sungai Batang. Adanya hujan lebat yang mengakibatkan puncak bukit ini longsor, mengalir ke bawah dan menerjang semua pemukiman-pemukiman di sekitaran sana.
Dan sekarang saya beranjak ke lokasi longsor yang kedua yang mengakibatkan galodo juga di kawasan sini. Dan terlihat di sini ada 2 jalur galodo yang menghantam pemukiman di kawasan sini. Dilihat dari atas ini adanya beberapa pemukiman yang terkepung oleh galodo, dan inilah lokasi yang kedua galodo itu berasal. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menerbangkan drone menuju ke atas puncak bukit ini. Kalau dilihat tidak ada longsor yang sebesar lokasi yang di sebelah ya. Adapun beberapa longsor-longsor kecil yang mengakibatkan galodo sampai ke pemukiman masyarakat. Ini adalah yang jalur yang kedua galodo di Sungai Batang ini.
Banyaknya rumah masyarakat yang terdampak oleh Golodo, bahkan tanaman persawahan sudah tertimbun oleh jalur Golodo. Ini adalah baru pertama kali saya ke lokasi ini, yaitu Maninjau. Karena berlokasi jauh dari tempat tinggal saya, makanya saya nggak pernah pergi ke sini. Dan hari ini saya sudah sampai di sini dan melihat bagaimana kondisi dan situasi di lokasi sini. Karena beberapa hari yang lewat, lokasi ini selalu diterjang sama banjir dan Golodo, walaupun kecil dibanding akhir dari 2025 yang lalu. Dan sekarang sudah bisa saya simpulkan kenapa lokasi ini selalu diterjang sama banjir ataupun Galodo. Karena bekas dari Galodo 2025 yang lalu mengakibatkan tertutupnya aliran seperti sungai dan terbentuknya aliran baru menuju ke rumah masyarakat ataupun rumah warga setempat. Dan jika terjadi lagi bencana ataupun hujan di hulu, maka air tersebut sudah hafal jalurnya untuk menuju ke dataran rendah. Makanya pemukiman yang terdampak 2025 yang lalu itu akan selalu menjadi jalur banjir sampai sungainya dinormalisasi. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada kali ini. Semoga dimanapun teman-teman semua berada, dimudahkan rezekinya, dilancarkan, diberikan selalu kesehatan jiwa dan raganya. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.